Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenovita Sari dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan nomor induk mahasiswa 22123200015 yang akan menyelesaikan tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Khairul Muzaini, MPD, dengan materi prinsip dan model supervisi dan mutu pendidikan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai model supervisi pendidikan, prinsip supervisi pendidikan, prinsip dan model mutu pendidikan. Yang pertama, supervisi pendidikan. Ada prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, fokus pada pengembangan guru, yaitu supervisi harus bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan guru, bukan hanya untuk menilai atau mengkritik. Yang kedua, ada keterlibatan guru. Guru harus dilibatkan secara aktif dalam proses supervisi untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Hal ini bisa melalui refleksi diri atau diskusi tentang praktek pengajaran. Yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Supervisi yang baik mengutamakan kerjasama dan komunikasi terbuka antara supervisor dan guru. Tidak ada dominasi pihak tertentu, namun sebaliknya merupakan proses pembelajaran bersama. Yang keempat, pemberian umpan balik yang konstruktif. Nah, umpan balik yang diberikan harus bersifat positif dan mendukung, serta dapat membantu guru memahami kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran mereka. Yang kelima, berorientasi pada tujuan pendidikan. Supervisi harus selaras dan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas, yakni meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Terus yang selanjutnya, ada model supervisi pendidikan. Yang pertama, model tradisional. Dalam model ini, pengawas atau supervisor berperan sebagai pihak yang lebih dominan. Mereka mengamati guru dan memberikan umpan balik yang bersifat otoritatif. Supervisor melakukan observasi dan memberikan saran atau perbaikan tanpa banyak melibatkan guru dalam proses evaluasi. Yang kedua, model kolaboratif, yaitu berfokus pada kolaborasi antara supervisor dan guru. Supervisor bertindak lebih sebagai fasilitator daripada pengawas. Nah, dalam model ini, supervisi dilakukan melalui diskusi, refleksi bersama, dan menentukan tindakan perbaikan bersama. Yang ketiga, ada model klinis, menekankan pada pembinaan hubungan yang erat dalam supervisor dan guru dengan tujuan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada dalam pengajaran. Proses ini melibatkan observasi kelas yang lebih mendalam dan umpan balik yang bersifat lebih pribadi. Yang keempat, ada model pengembangan profesional. Nah, pendekatan ini lebih berfokus nih pada pengembangan keterampilan dan kompetensi guru. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidik melalui pelatihan dan pendampingan. Yang selanjutnya, mutu pendidikan. Poin pertama, prinsip mutu pendidikan. Yang pertama, ada aksesibilitas. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, keadilan. Semua peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang setara dalam pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga, relevansi. Kurikulum dan pengajaran harus relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan secara teknologi. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Program pendidikan harus efektif dalam mencapai tujuannya serta efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Nah, yang sekarang poin kedua, model mutu pendidikan. Yang pertama ada model total quality management.
Dalam pendidikan, total quality management adalah pendekatan yang menekankan pada peningkatan kualitas secara menyeluruh di semua aspek pendidikan. Nah, dari pengajaran hingga manajemen nih. Yang selanjutnya, yang kedua, model Six Sigma dalam pendidikan adalah model yang berfokus pada pengurangan variabilitas dalam proses pendidikan dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, model Balanced Scorecard. Nah, dalam pendidikan ini ya pendekatan manajerial yang membantu organisasi termasuk lembaga pendidikan untuk mengevaluasi kinerja mereka berdasarkan beberapa perspektif, diantaranya keuangan, proses internal, pembelajaran, dan pertumbuhan serta kepuasan pelanggan.